Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah bikhair. Antum bikhair. Baik, marhaban bikum fi hadzal dars, hadzal lail. Sanabda insyaallah darsana. Kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini insyaallah sanata'allam anis sarf ya. Sanata'allam as-sarf. Malam hari ini kita akan belajar pelajaran kedua dari program kita yaitu as-sarf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin wal muttaqin. Baik, ikhwa fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Semoga Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan juga Allah berikan kepahaman. Allah jadikan niat kita semua dalam menuntut ilmu ini menjadi niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ganjaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap pada Allah, Allah pahamkan kita, Allah fakihkan kita dalam agamanya ini insyaallah dengan pemahaman yang benar dan tentunya dilandasi dengan pemahaman bahasa yang baik ya. Karena salah satu yang menyebabkan salah pemahaman terhadap nas-nas agama atau Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, salah satunya adalah kesalahpahaman dalam memahami bahasa. Oleh sebab itu penting bagi kita sekalian untuk senantiasa minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagian kedua dari pelajaran kita pada malam hari ini yaitu as-sarfu. Man ya'rif ma huwa as-sarfu? Nah, siapa di antara antum sekalian yang tahu atau sudah paham apa itu makna dari as-sarfu atau sarf? Tafadhal. Man yastati an yujib fal yujib. Siapa yang bisa menjelaskan silakan dijawab. Apa itu as-sarfu? Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang an-nahwu ya, atau tentang nahwu ya. Nah, pada malam hari ini kita belajar as-sarfu. Apa bedanya di antara an-nahwu was-sarfu? Man yubayyin? Man yastati? Kalau sorof itu perubahan kata, Ustaz. Tayyib. Perubahan kata, ya. Ya. Jadi sorof itu terkait dengan perubahan kata. Kalau nahwu? Struktur kalimatnya, Ustaz. Iya. Jadi kalau nahwu itu struktur kalimat atau struktur kata di dalam jumlah. Ya. Kalau sebelum kita masuk pelajaran ini, Ana berikan gambaran kepada antum ya. Terlebih dahulu agar bisa membedakan bainan nahwi was sarf ya. Antara nahwu dengan sarf. Antum melihat halaman kosong ya di layar masing-masing ya. Baik. Kita akan sebutkan sebuah kata, umpamanya kata itu kitab ya. Kata kitabun gitu ya.
atau kita kasih alif lam lah ya. Al kitabu gitu ya. Ra'aitum al-khat, tulisan antum kelihatan ya. Tulisan yang anda tulis di layar kelihatan ya. Ra'aitum. Kelihatan Ustaz. Ya, Kelihatan. ini ada kata al-kitabu ya. Al-kitabu ini kalau dalam ilmu nahwu dia akan berubah kedudukannya dan juga berubah barisnya sesuai keadaannya di dalam jumlah. Kadangkala dia bisa menjadi berbaris dhammah atau dalam bahasa nahwunya marfu. Kapan dia marfu? Kalau dia menjadi subjek. Contohnya adalah al-kitabu mufid ya. Mufidun. Gitu ya. Maka ini dia berbaris dhammah. Kemudian kata kitab itu juga bisa berbaris fathah. Nah, contohnya adalah qara'tu al-kitaba gitu ya. Qara'tu al-kitaba gitu ya. Nah, awalnya tadi dhammah, sekarang posisinya dia berubah. Dia berbaris fathah atau mansub dalam bahasa nahwunya ya. Kenapa? Karena posisinya berubah. Yang awalnya sebagai subjek, sekarang dia posisinya sebagai objek. Maka dia berbaris fathah atau dalam bahasa nahwunya maf'ulun bih. Nah, kadang-kala dia berbaris kasrah. Umpamanya diawali huruf jar gitu ya. Fi al bi. Nah, perubahan dari kitabu, kitaba, al-kitabi ini disebut dengan ilmu nahwu ya. Karena kata itu berubah posisinya di dalam jumlah. Tentunya berubah maknanya. Kenapa? Karena posisinya dalam jumlah berubah. Ini bahasan ilmu nahwu. Tapi kalau ilmu saraf, bagaimana ilmu saraf? Ya. Ilmu saraf itu adalah perubahan kata itu sendiri. Ya. Kata itu asalnya adalah menurut para nuhah, ya, an-nuhah, atau ahlul lughah, ya. Kata itu asalnya ada yang berpendapat, ya. Kebanyakan dari ahlul lughah atau an-nuhah itu berpendapat asal kata dalam bahasa Arab itu adalah al-fi'lul madi, fi'il madi, ya. Al-fi'lul madi as-sulasi, fi'il madi yang 3 huruf. Contohnya Alkitab itu asal katanya dari kata kataba gitu ya. Kataba itu adalah artinya menulis. Kemudian kalau dia berubah menjadi fi'il mudhari, maka dia berubah menjadi yaktubu gitu ya. Kemudian kalau dia menjadi fi'il amar berubah menjadi uktub gitu ya. Nah, uktub. Kemudian kalau dia menjadi orang yang melakukan ya pekerjaan menulis itu, maka pola menjadi katibun gitu. Katibun. Kalau umpamanya dia menjadi sesuatu yang ditulis, maka dia menjadi maktubun. Nah, yang seperti ini dibahas dalam ilmu sharaf ya. Nah, jadi perubahan-perubahan kata ini dibahas dalam ilmu sharaf. Kalau nahwu itu konsennya adalah perubahan barisnya tadi. Ba, bi, bu. Nah, tapi kalau sharaf adalah perubahan katanya. Dari satu kata menjadi bentuk kata lain. Yang awalnya fi'il atau kata kerja berubah menjadi ismun, kata benda. Nah, kira-kira inilah
perbedaan antara ilmu sharaf wa ilmu nahwi. Fahimtum? Fahimtum am la? Fahimna. Alhamdulillah. Fahimna, Ustaz. Ya, wadih ya. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu pelajaran pertama dari ilmu sharaf. Ikhwa fillah rahimakumullah wal akhwatu fillah rahimakumullah. Qabla an nuwasil ila dars, sa'aqra'u lakum ahdaf ad-darsi, ya, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah tujuannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta atau antum sekalian mampu menjelaskan sebutan untuk setiap huruf dari fi'il madhi yang 3 huruf dengan benar. Ya. Apa itu fi'il madhi 3 huruf? Ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi ya, anak kita kembali ke halaman kosong dulu. Karena kalau ini nggak dijelaskan, khawatirnya nanti menimbulkan kebingungan ya. Jadi fi'il madhi ya, atau fi'il dalam bahasa Arab itu, kata kerja dalam bahasa Arab itu berdasarkan jumlah hurufnya terdiri menjadi 4 bagian ya. Berdasarkan jumlah hurufnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan as-sulasi ya, atau 3 huruf. As-sulasi itu artinya 3 huruf. Contohnya kata qadama ya. Qadama ya. Ini adalah al-fi'lul madhi as-sulasi. Fi'il madhi atau kata kerja lampau yang jumlah hurufnya 3. Ya. Ikutin. As-sulasi. Al-fi'lul madhi as-sulasi. Al-fi'lul madhi as-sulasi. Nah, ini adalah kata kerja lampau atau fi'il madhi yang jumlah hurufnya 3. Ada yang kedua jenisnya adalah yang jumlah hurufnya 4. Ya. Contohnya adalah qad. Ya. Contohnya qad ma. Ya. Jumlah hurufnya 4. Qaf, dalnya 2, mim 1. Berarti jumlahnya 4. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rubai. Ya. Dari kata arba'ah. Kalau ini tadi 3 huruf disebut dengan as-sulasi. Ya. As-sulasi itu dari kata salasah, artinya 3 huruf. Kalau ini karena 4 huruf disebut dengan ar-rubai. Ikutin. Ar-rubai. Ar-rubai. Ya, itu artinya 4 huruf. Ada fiil yang 5 huruf, ya. Contohnya adalah ta, qad, dama. Ini baru pengayaan ya. Kita belum masuk pembelajaran supaya antum nanti tidak bingung. Apa sih as-sulasi gitu ya? Apa sih ar-rubai? Apa sih al-khumasi? Karena akan terulang-ulang nanti penyebutannya. Nah, ini Anda jelaskan. Maksud istilah-istilah tadi. Kalau yang 3 huruf tadi disebut dengan as-sulasi, yang 4 huruf ini ar-rubai dari kata arba'ah, artinya 4 huruf. Sedangkan yang 5 huruf, ta 1, qaf 1, 2, dalnya 2, 2 tambah 2, 4, ma 1, 5. Nah, ini istilahnya dalam bahasa sorof adalah disebut dengan al-khumasi. Atau dari kata khomsah, 5. Ya. Ikutin. Al-khumasi. Al-khumasi. Nah, ini fiil yang 5 huruf. Ya. Satu lagi, apabila jumlahnya ada 6, maka disebut dengan as-sudasi. Contohnya adalah istaqdama. Ya, istaqdama. Ini berapa jumlahnya?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya kata itu dimulai dengan alif, sin, dan ta. Contohnya kata istaghfaro, istaqdama. Ya. Istaghfaro, yang sering kita astaghfirullahalazim, nah itu fiilnya adalah 6 huruf dari kata istaghfaro. Nah, kalau di sini contohnya istaqdama. Nah, fiil madhi atau kata kerja lampau yang jumlahnya 6 huruf ini disebut dalam bahasa Arab dengan al-khumasi. Afwan. As-sudasi. Ikutin. As-sudasi. As-sudasi. Nah, itu fi'il madhi yang hurufnya 6. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar fi'il madhi yang hurufnya 3. Namanya adalah al-fi'lul madhi as-sulasi. Nah, jadi nanti kalau ada istilah as-sulasi berarti kita bayangkan fi'il madhi itu hurufnya 3. Sekali lagi kita ulangi ya. Ikutin. Al-fi'lul madhi as-sulasi. Baik, kita masuk ke pelajaran kita ya. Semoga jelas itu ya. Jadi setelah belajar nanti peserta mampu menjelaskan sebutan setiap huruf dari fi'il madhi yang 3 huruf dengan benar. Artinya fi'il madhi tadi qadama 3 huruf itu masing-masing ada istilahnya. Ya, setiap hurufnya ada istilahnya. Ya. Nanti kita mampu menjelaskan istilah-istilah dari setiap hurufnya. Kemudian yang kedua, peserta mampu menyebutkan pola-pola fi'il madhi yang berdasarkan harokat ain fi'ilnya. Nah, jadi fi'il madhi itu nanti dibagi menjadi 3 berdasarkan huruf tengahnya, ya, atau huruf ain fi'ilnya dengan tepat, ya. Dan nanti bisa menjelaskannya untuk setiap kata atau untuk setiap fi'il madhi dalam bahasa Arab, ya. Jadi bisa menjelaskan setiap hurufnya itu istilahnya apa gitu ya. Nah, semoga tujuan kita pada malam hari ini tercapai dengan pemahaman yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Allah amin ya. Baik, sebagaimana kama adatuna, sebagaimana kebiasaan kita untuk penguasaan kosakata, maka kita akan bacakan terlebih dahulu ya al-kalimatul jadidah, kosakata baru ya. Istami' wa raddid, dengar dan ikuti. Al-kalimatul jadidah. Baik. Thawab. Al-mukabbir. Bukan, maaf. Al-mubakkir. Al-mubakkir. Syai' indama ma'a al-fariidah. Al-fariidah. Ma azama ya'zumu. Azama ya'zumu. Qaruba yaqrubu. Qaruba yaqrubu. Haruma yahrumu. Haruma yahrumu. Khataba yakhtubu. Khataba yakhtubu. Hana yahinu. Hana yahinu. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Bakkara yubakkiru. Bakkara yubakkiru. Salla yusalli. Salla yusalli. Qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Nada yunadi. Nada yunadi. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Baik. Ada qad qara'na. Qad qara'na ya. Ini sudah kita baca.
Sekarang kita pahami maknanya. Thawab itu maknanya adalah ajrun, ya, ganjaran, atau bahasa kitanya pahala, ya, itu thawab. Ya. Kemudian al-mubakkir artinya adalah orang yang datang awal. Ya. Mubakkir itu adalah orang yang datang paling awal, ya, atau lebih awal. Jadi disebut dengan al-mubakkir. Jadi kalau yang hadirnya pas tepat as-sa'at tsaminah, tamaman pas, ya, maka antum disebut dengan al-mubakkirun, orang-orang yang masuknya lebih awal, ya, datangnya lebih awal. Tapi kalau yang telat namanya al-mutaakhir, ya. Jadi al-mutaakhir ini lawannya al-mutaakhir, artinya telat, ya. Nah, kalau yang tepat waktu atau lebih awal datangnya al-mubakkir, yang telat al-mutaakhir. Syai' sesuatu, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Ala syai', ya. Ala kulli syai'. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi syai' itu artinya sesuatu, ya. Atau apapun gitu, ya. Bisa juga maknanya sedikit pun, ya. Atau tidak, atau ada gitu, bisa juga maknanya syai' itu ada, ya. Banyak maknanya, tergantung konteksnya, ya. Indama artinya ketika. Banyak istilah ketika ini, bisa indama, bisa hinama, ya. Nah, jadi hina izin gitu, ya. Nah, banyak artinya ketika semua. Ma'a bersama. Al-fariidah fardu, ya, atau wajib. Ma di sini nanti maknanya adalah yang, ya. Artinya ma ini bermakna mausulah, artinya yang. Apa kata Allah di dalam surat apa? Apa makna yang ada yang, ya? Nanti kita itu, ya. Nasi itu, ya. Terus ma ini juga bisa maknanya apa? Ini namanya ma al-istifhamiyah, ya. Contohnya mas muka. Siapa nama Anda? Nah, maka ma ini artinya apa? Ma juga bisa bermakna tidak. Nah, contohnya ma fahimtu. Ma fahimtu. Pamannya ane tanya antum fahimta? Maka kalau antum paham, antum jawabnya fahimtu. Nah, tapi kalau nggak paham, maka antum jawabnya ma fahimtu, ya. Maka ma di sini maknanya adalah tidak. Azuma ya azumu artinya besar atau agung, ya. Atau banyak, ya. Azuma ya azumu besar, agung atau banyak, ya. Qaruba ya qurubu artinya dekat. Nah, azuma ya azumu, qaruba ya qurubu ini adalah fi'il, ya. Karena dia terikat dengan waktu. Ya. Haruma yahrumu artinya dilarang. Haruma yahrumu artinya dilarang, ya, atau haram gitu, ya. Kalau bahasa kitanya haram, dilarang. Khotaba yakhtubu artinya berkhutbah. Tapi kalau dia nanti maf'ulnya beda, ya. Khotabal imam alal mimbar artinya berkhutbah. Tapi kalau khotaba ar-rajulu mar'atan, ya. Maka saat itu arti khotobah artinya melamar. Nah, jadi maknanya macam-macam juga, ya. Tapi kalau nanti konteksnya khotobal imam alal mimbar artinya berarti berkhutbah, ya. Tapi kalau khotobar rajul al mar'ah berarti artinya melamar. Jadi bukan berkhutbah tapi melamar. Hana yahinu artinya jaa yaji'u, datang atau tiba. Fahima yafhamu artinya paham, sudah fahima sudah paham, yafhamu akan paham, ya. Kharaja yakhruju artinya keluar, dakhala yadkhulu artinya masuk, ya. Perlu juga Anda sampaikan kembali, kalau kata yang begini hana yahinu, kata pertamanya ini adalah fi'il madhi. Kata kedua fi'il mudhari. Bentuknya seperti itu, ya. Nah, seperti itu fi'il kita tuliskan seperti itu. Dari madhinya dulu kata kerja lampaunya, baru mudhari'nya kata kerja sekarang, ya, atau akan datang. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Bakkara yubakkiru artinya datang lebih awal, ya. Datang lebih awal. Tapi kalau umpamanya terlambat, ta'akhkhara, ya. Ya ta'akhkharu, ta'akhkhar, ya.
mutaakhir orangnya. Nah, itu adalah telat, ya. Lawannya adalah bakkaro yubakkiru, datang lebih awal. Shalla yusalli artinya salat. Bisa juga maknanya adalah bersolawat, ya. Nah, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berarti itu artinya apa? Solawat, ya. Nah, tapi kalau umpamanya Shallaitul maghrib, berarti maknanya ada sholat, gitu ya. Nah, tergantung jumlahnya atau kata-kata yang mendampinginya. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Sami'a yasma'u artinya mendengar. Nada yunadi artinya menyeru atau memanggil. Raja'a yarji'u artinya pulang. Nah, itu kosakata yang baru pada malam hari ini kita sudah baca. Baik, kita masuk kepada qiraah. Qad qara'na fil ams, ya, kemarin sudah kita baca. Maka hari ini kita tidak baca lagi karena waktu kita terbatas, ya. Tapi langsung kita dengarkan aja salah dari antum. Ana nggak bacakan tapi ana dengar dari antum. Salah satu dari antum, tafadhol. Man yuridul qiraah, siapa yang ingin membaca, silakan. Halo Ustaz. Nah, Akh Ibrahim, tafadhol ya Akh. Iqra. Salatul Jumu'ah. Salatul Jumu'ah. Qalat Hindun libniha Ibrahim. Hindun telah berkata pada anaknya yaitu Ibrahim. San. I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku, annahu idza hana waqtu sholatil jumu'ati, sesungguhnya ketika datang waktu sholat Jumat, ya, harumal bai', diharamkan berdagang. ya, diharamkan jual beli atau berdagang. Diharamkan jual beli. Ya. Walidzalika azuma sawabul mubakkirina ila sholatil jumu'ah. Nah. Dan ketika itu apa arti li? Li itu artinya karena atau untuk. Ya, untuk itu gitu ya. Oh, dan untuk itu agung gitu. Lebih agung, ya. Lebih besar ganjarannya. Ya. Sangat besar, lebih besar gitu ya. Ganjarannya, sangat besar ganjarannya orang yang datang lebih awal, ya, ke sholat Jumat. Untuk sholat Jumat. Pergi sholat Jumat gitu. Ya, pergi sholat Jumat. Ya. Tergantung datangnya lebih awal berarti dapat apa? Badanah, ya. Apa itu badanah? Onta. Kemudian setelahnya dapat apa? Baqarah. Nah, dalam hadis disebutkan gitu ya. Terus apa? Syatah, ya. Sampai yang paling kecil apa? Bayu toh, ya. Dapat telur gitu ya. Sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Baik. Jazakallahu khairan ya Syekh Ibrahim. Istamir. Man yaqra Ats-tsani, yang kedua. Tafadhal. Ada yang mau membaca lain? Kalau enggak istamir Syekh Akh Ibrahim, istamir. La ba'sa bi. Anta faqat. Fahima Ibrahim. Naam. Fahima Ibrahim. Ya, ada ismak alaysa kadzalik? Nama antum di sini, ya. Naam. Insyaallah. Fahima Ibrahimu ma qalathu ummuhu. Ibrahim mengetahui apa yang telah dikatakan ibunya. Iya, arti yang paling tepatnya adalah Ibrahim memahami, ya. Fahima memahami. Oh, Ibrahim memahami apa yang telah dikatakan ibunya, gitu, ya, jadi ma di sini apa? Ma di sini artinya yang, ya. Ya. Oh, yang gitu. Ya. Ibrahim memahami yang dikatakan oleh ibunya, ya. Ibrahim memahami yang dikatakan ibunya. Ya.
Jadi bukan apa artinya ya. Tapi kadang-kadang untuk memudahkan pakai apa juga nggak apa-apa ya. Tapi di sini makna ma di sini adalah yang. Istamir. Teruskan. Taib Ustaz. Wa kharaja minal bait, dan Ibrahim, dan di sini dia gitu ya. ke Ibrahim. Dan dia keluar dari rumah. Iya, Hasan. Dan masuk masjid. Wa bakkara ma'al mubakkirin, dan datang lebih awal beserta orang-orang yang datang lebih awal. Iya, dan dia termasuk orang-orang yang datang lebih awal gitu ya. Dan dia termasuk orang-orang yang datang lebih awal. Iya. Fasalla tahiyatal masjidi, maka dia sholat tahiyat masjid. Masya Allah. Tahiyatul masjid. Tayyib, ahsanta Syekh. Istamir. Minal Qur'anil Karim, dan dia membaca sebagian dari Al-Qur'an yang mulia. Ya, Al-Qur'an yang mulia ya. Wa indama qaruba waktu sholati, dan ketika dekat waktu sholat, ya, nadal muadzinu lis-sholah, ketika muadzin menyeru untuk sholat, ya, wa khatabal imam, ya, wa khatabal imam, dan imam telah berkhutbah gitu, ya, dan imam pun berkhutbah ya. Gitu artinya. Ketika muadzin dan imam ya, mengumandangkan atau menyeru untuk sholat, dan imam pun berkhutbah gitu ya. Nadal muadzinu lis-sholati wa khatabal imam. Ya. Dan muadzin mengumandangkan untuk sholat gitu. Ya. Dan imam telah berkhutbah. Ya, artinya ini wa di sini bukan artinya dan ya, tapi artinya wa di sini tartib ya. Litartib. Wa ini maksudnya litartib. Artinya apa? Setelah muadzin itu mengumandangkan azan untuk sholat gitu ya. Jadi azannya itu kan ketika azan itu setelah selesai maka langsung imam berkhutbah. Seperti itu kan kalau sholat Jumat. Kemudian Wasyami'a Ibrahimul khutbata. Ibrahim mendengarkan, kemudian Ibrahim mendengarkan khutbah. Ya. Ma'an nas, beserta apa ya Ustaz? Manusia bersama manusia. Bersama manusia atau bersama orang ya. Bersama orang-orang. Jadi Ibrahim mendengarkan khutbah dengan atau bersama orang atau bersama jamaah lainnya gitu ya. Oh, bersama jamaah lain. Summa shallal fardhah. Kemudian Ibrahim sholat fardu, sholat wajib. Berapa rakaat sholatnya? 2 rakaat. 2 rakaat. Hasan. Waraja ila baitihi, kemudian pulang ke rumahnya. Baik, Masya Allah, ahsanta ya Syekh. Hayyakallah wa barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, kita lanjut ya. Itu kita terbatas. Sebelum kita masuk kepada qawaid yang akan kita jelaskan, terlebih dahulu kita pahami beberapa kata-kata yang terkait dengan kaidah ya. Yang akan kita bahas nanti. Dengar dan ikuti, Anda bacain, antum ngikutin dari rumah ya. Al-fi'lul madhi ats-tsulatsi. Al-fi'lul madhi ats-tsulatsi. Ini artinya adalah fi'il madhi yang 3 huruf ya. Jadi fi'il madhi jumlah hurufnya, fi'il madhi atau kata kerja lampau itu jumlah hurufnya 3 ya. Nah, ini disebut dengan al-fi'lul madhi ats-tsulatsi. Sebagaimana tadi di awal Anda jelaskan, bahwasannya fi'il madhi itu atau kata kerja lampau itu ada beberapa macam ya, ada beberapa jenis ya. Kalau yang 3 huruf disebut dengan ats-tsulatsi.
Yang 4 huruf disebut dengan ar-rubai. Yang 5 huruf disebut dengan al-khumasi. Yang jumlah hurufnya 6 disebut dengan as-sudasi. Nah, sekarang kita pelajari baru yang 3 huruf dulu atau as-sulasi. Baik, ikutin kembali. Wazanun, auzanun. Nah, wazan itu artinya pola. Kalau auzan artinya pola-pola atau timbangan atau patokan gitu ya. Nah, patokan. Jadi patokan apa? Patokan kata kerja lain dalam fiil madhi as-sulasi. Ada patokannya, ada polanya. Ya, nanti pola fiil madhinya nanti kita jelaskan di qawaid. Ya. Kemudian ikutin kembali harokah. Harokah. Kita baca dulu ya. Al-wasat. Al-wasat. Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Ainul fi'li. Ainul fi'li. Lamul fi'li. Lamul fi'li. Al-fathah. Al-fathah. Ad-dhammah. Ad-dhammah. Al-kasrah. Al-kasrah. Maftuh. Maftuh. Maksur. Maksur. Maghmum. Maghmum. Qabala yuqabilu. Qabala yuqabilu. Allati. Hasaba. Hasaba. Baik. Sekarang kita artikan maknanya. Tadi al-fi'lul madhi as-sulasi adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau yang jumlah hurufnya 3. Ya. Nah, contohnya kata kataba. Ya, kata kataba, kaf, ta, dan ba. Nah, itu disebut dengan al-fi'lul madhi as-sulasi. Kenapa as-sulasi? Karena hurufnya 3. Ya. Wazan atau auzan itu maknanya adalah pola. Ya. Ya, atau bentuk. Ya. Harokah itu adalah baris, ya. Baris maksudnya tanda yang ada di huruf supaya huruf itu bisa dibaca. Contohnya huruf ba, ya, supaya bisa dibaca maka harus diberi harokat. Kalau harokatnya di atas namanya harokat apa? Fathah. Kalau harokatnya di bawah namanya apa? Kasroh. Kalau harokat fathah bunyinya apa? Ba. Kalau harokat kasroh bunyinya apa? Bi. Kalau harokat dhamma bunyinya apa? Bu. Nah, itu disebut dengan harokah. Kemudian al-wasat itu artinya tengah, ya. Nah, apa yang tengah? Huruf tengah, ya. Nah, ini istilahnya nanti supaya ketika masuk qawaid antum paham apa itu al-wasat. Fa'ul fi'li ini adalah fa fi'il. Ya, fa fi'il itu artinya huruf fi'il yang pertama, ya, yang adanya di awal. Contohnya kata kataba, maka huruf pertamanya itu disebut dengan fa'ul fi'li. Ya. Kemudian ainul fi'li adalah maknanya ain fi'il, nggak usah kita terjemahkan. Itu adalah huruf yang berada di tengah. Ya. Jadi dari 3 huruf tadi, huruf pertama namanya fa'ul fi'li, huruf yang tengah namanya ainul fi'li, dan huruf yang terakhir namanya lamul fi'li. Ya. Lamul fi'li. Kemudian barisnya tadi sudah dijelaskan. Baris atas disebut dengan al-fathah. Kenapa al-fathah? Karena dari kata fataha, ya. Ketika seorang mengucapkan harokat fathah ini, mulutnya terbuka, ya. Ba, ta, tha. Nah, mulutnya terbuka, ya. Maka disebut dengan harokat fathah, ya. Nah, jadi Abul Aswad Ad-Duwali ketika memerintahkan kepada orang yang menuliskan Al-Quran, ya, saat itu baris itu masih pakai titik, ya. Maka diperintahkan untuk ketika dia membuka mulutnya, ya, maka harus menuliskan titik di atas. Ya, saat itu pakai titik. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dibaca fathah. Nah,
Jadi saat itu Abul Asad Ad-Duwali ya rahimahullah, beliau membuka mulutnya. Makanya namanya harokatnya harokat fathah. Sedangkan baris ad-dhammah itu artinya baris depan. Yang kayak wawu kecil itu ya, itu disebut dengan ad-dhammah. Kenapa disebut dengan ad-dhammah? Karena ketika orang mengucapkannya yadummu ya, yadummu syafatahu ya, syafataihi, yadummu syafataihi. Karena dia membulatkan ya, mengumpulkan dua bibirnya. Jadi kalau seorang mengucapkan dhammah, bibirnya harus bulat ya. Kalau nggak bulat berarti nggak sempurna dhammahnya. Bu, dibulatkan bibirnya. Tu ya, su, ju. Nah, makanya namanya al-dhammah. Sedangkan al-kasrah itu tanda baris bawah ya. Garis di bawah. Nah, kenapa disebut dengan al-kasrah? Karena biasanya orang menyebutkan kasrah ini ya. Kasrah itu artinya pecah ya. Nah, jadi mulutnya itu ya turun, gerahamnya turun, ya, gerahamnya turun. Nah, maka disebut dengan al-kasrah. Ya, maka ketika kita menyebutkan bunyi i, geraham harus turun. I, ya, bi, ti, si. Nah, maka disebut dengan apa? Istilah itu tadi, kasrah. Ya, baris bawah itu kasrah. Kenapa? Karena gerahamnya diturunkan. Ya, nah, secara bahasa artinya ya. Ya pecah sih ya, tapi maksudnya bukan memecahkan mulut, bukan, tapi gerahamnya diturunkan, yang asalnya normal sempurna gitu ya, diturunkan. Nah, itu disebut dengan kasroh. Sedangkan maftuh ya masih satu akar kata dengan fathah. Apa itu maftuh? Diberi baris atas ya. Maksur diberi baris bawah, mum diberi baris depan. Qabala yuqabilu artinya berhadapan, allati artinya yang, hasaba artinya hitungan atau acuan ya. Baik. Ini tadi yang aneh jelaskan ya. Jadi pola fi'il madhi itu atau kata kerja itu polanya adalah kata fa'ala. Nah, semua kata kerja nanti polanya fa'ala ya. Contohnya kata jalasa. Maka huruf pertama ini disebut dengan apa? Kata jalasa ya, itu dihadapkan dengan kata fa'ala ya. Jalasa, fa'ala. Jalasa huruf pertamanya adalah jim. Huruf keduanya lam. Huruf ketiganya sin. Nah, ini sejajar dengan kata fa'ala. Huruf pertamanya huruf fa. Huruf keduanya huruf ain. Huruf ketiganya huruf lam. Maka disejajarkanlah ya. Dihadapkanlah antara kata jalasa dengan kata fa'ala. Maka jalasa ini mengikuti pola fa'ala. Artinya fa ini disebut dengan fa'ul fi'li. Ain ini disebut huruf tengah ya. Fa ini huruf pertama disebut dengan fa'ul fi'li. Ain ini huruf tengah atau huruf yang kedua disebut dengan ainul fi'li. Lam ini huruf ketiga atau huruf terakhir disebut dengan lamul fi'li ya. Maka semua kata kerja nanti dalam bahasa Arab semuanya mengikuti pola ini ya. Semua kata kerja. Contohnya kata jalasa. Maka jim ini huruf pertama. Namanya apa? Fa'ul fi'li ya. Lam ini huruf tengah atau huruf kedua. Namanya apa? Ainul fi'li. Sin ini huruf ketiga ya, atau huruf terakhir dari tiga huruf ini. Maka huruf terakhir ini atau huruf ketiga ini disebut dengan lamul fi'li ya. Walaupun dia di sini huruf sin ya, karena huruf ketiga namanya bukan sinul fi'li, bukan, tapi lamul fi'li karena mengikuti pola fa'ala ini ya. Sama semuanya dengan fi'il yang lainnya ya. Sama semua. Contohnya fi'il khoroja. Kita tulis di sini namanya khoroja. Maka kata kho yang pertama itu fa'ul fi'il. Kemudian ro huruf kedua ainul fi'li. Jim huruf terakhir ya lamul fi'li namanya. Nah, itu sebutan hurufnya ya. Atau sebutan setiap huruf dari fi'il madhi as-sulasi atau fi'il madhi yang 3 huruf. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, seperti ini ya gambarannya. Jadi yang menjadi pola itu adalah atau acuan ukurannya adalah untuk menamai setiap huruf fi'il dalam fi'il madhi ya. Itu polanya adalah fa'ala. Jadi fi'il apapun nanti polanya fa'ala. Artinya apa? Huruf pertama ini disebut dengan
fi'il. Huruf kedua disebut dengan ain fi'il. Huruf ketiga disebut dengan lam fi'il. Jadi nanti semua fi'il yang 3 huruf seperti itu. Huruf pertamanya adalah fa fi'il. Huruf keduanya disebut dengan ainin fi'il. Huruf ketiganya disebut dengan lam fi'il. Walaupun di sini nun bukan nun fi'il, bukan ya. Walaupun ini sod bukan sod fi'il. Walaupun ro bukan ro fi'il, tidak. Tapi mengikuti pola ini. Nah ini huruf pertama otomatis namanya adalah fa fi'il. Sod ini huruf kedua namanya otomatis disebut dengan ain fi'il. Ro ini huruf ketiga, huruf terakhir. Walaupun dia namanya ro, huruf ro, tetap disebut dengan apa? Lam fi'il. Nah itu sebutan setiap huruf dari fi'il madhi. Wadih? Fahimtum? Hal ma'akum soal, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tafadhal. Ada pertanyaan? Masih bingung dengan istilah-istilah yang Anda sampaikan? Wadih ya? Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. tafadhal. Di awal tadi ada kalimat Quddama yang tadi dijelaskan awal. Quddama yang ada syiddah. Ya, Oke. yang ada syiddah itu gimana, Ustaz? Bentar ya. Kita masuk tadi yang tadi ya. Iya. Baik, ahsanta ya Syekh ya. Bagus ya. Kalau qaddama ini belum kita bahas. Kenapa? Berapa huruf ini? Qaddama berapa huruf? 4 ya, 4 huruf. 4. Kita belum bahas. Karena hari ini kita membahas apa? Yang 3 huruf. 3 huruf ya. Iya. 6, As-sulasi. Namanya apa? As-sulasi. As-sulasi. Artinya fi'il madhi atau kata kerja lampau yang jumlah hurufnya 3. Nah ini. Kata qadama. Qaf ini nama hurufnya apa jadinya? Fa fi'il. Huruf Fa pertama fi'il. namanya apa? Fa fi'il. Fa fi'il. Fa fi'il. Ahsanta. Ya benar ya. Huruf tengah, huruf kedua dal. Apa Ain istilahnya tadi? fi'il. Apa? Ain fi'il. Ya, ainul fi'li. San. Ya, huruf ketiga. Lamul fi'li. Lamul fi'li. Seperti itu ya. Contohnya ada fi'il lain contohnya. Ya, contohnya adalah kita tulis di sini umpamanya taroka, ya. Kata taroka artinya meninggalkan. Taroka ini. Siapa yang ingin mencoba? Coba kita panggil satu orang ya. Akhdodi. Tafadhal Akhdodi. Kata taroka. Ini apa istilahnya namanya tadi? Fa fi'il. Fa fi'li. Oke, ra. Ain fi'il. Ahsan. Kaf. Lam fi'il. Jadi semua fi'il yang kita temukan apabila jumlahnya 3 huruf, ya, itu polanya mengikuti pola fa'ala tadi, ya. Pola fa'ala. Jadi ini semua fi'il ini mengikuti pola fa'ala, ya. Artinya sebutan-sebutan hurufnya ini masing-masingnya mengikuti ini. Artinya kalau huruf pertama otomatis adalah fa, ya. Fa'ul fi'li. Huruf kedua otomatis disebut dengan ainul fi'li. Huruf ketiga disebut dengan lamul fi'li. Itu nama setiap bagian-bagian ini, ya. Semoga jelas ya. Wadih ya. Mohon maaf nih ya, karena jarak jauh ini keterbatasan menjelaskannya ya, nggak ada papan tulisnya, bingung. Baik, kita lanjutkan tadi pembahasan di PowerPoint ya. Ini. Oke. Dari jumlah-jumlah ini maka kita bisa lihat model-model dari fi'il madhi, ya. Pola-pola dari fi'il madhi, ya. Contohnya kata yang pertama kharaja, ikutin kharaja. Oke. Dakhala. Sami'a. Fahima. Qaruba. Azuma. Nah, ini adalah bentuk pola-pola fi'il madhi as-sulasi. Fi'il madhi yang 3 huruf, ya. Coba antum perhatikan huruf pertamanya. Kha, dal, sa, fa,
Ini semua disebut dengan apa? Fa'ul fi'li. Apa barisnya? Kayaknya ada yang speakernya hidup ya nih. Ya agak berisik nih. Mohon di silent ya. Oke. Nah, masih ada yang itu ya. Oke, ini huruf-huruf pertama semuanya atau disebut dengan fa'ul fi'li. Semuanya barisnya adalah fathah. Semuanya. Ini pasti sama ya. Kemudian huruf terakhir jim ya, barisnya adalah fathah. Lam barisnya fathah. Ain barisnya fathah. Mim barisnya fathah. Ba barisnya fathah. Ma barisnya fathah. Huruf terakhir ini disebut dengan apa tadi? Lamul fi'li. Lam fi'ilnya juga semuanya barisnya fathah. Semuanya seperti itu fi'il madhi. Pasti fi'il madhi itu huruf pertamanya fathah barisnya, huruf terakhirnya juga fathah. Yang berubah-ubah adalah huruf tengahnya. Ada fi'il madhi yang huruf tengahnya itu barisnya fathah kayak gini, khoroja. Ya. Dia nggak mungkin dibaca khorija, pasti bacaannya khoroja. Kenapa? Karena baris huruf tengahnya ini barisnya adalah fathah atau baris atas. Ya. Dan kata dakhola begitu juga. Ya. Baris tengahnya ini fathah. Nggak mungkin dibaca nanti ketika dia nggak ada barisnya gundul, antum baca dakhila, nggak bisa. Harus dibaca dakhola. Ya. Karena memang seperti itulah polanya. Nah, untuk hal fi'il-fi'il seperti ini, ya, ini dibaca dengan fathah semua. Artinya ain fi'ilnya juga dibaca dengan fathah. Tapi ada fi'il yang ain fi'ilnya berbaris kasroh. Nah, seperti sami'a, fahima. Ini ain fi'ilnya berbaris kasroh. Ya, atau berbaris bawah. Ada fi'il yang ain fi'ilnya berbaris dhammah. Seperti apa? Qaruba, azuma, haruma. Nah, ini ain fi'ilnya berbaris dhammah. Jadi fi'il madhi as-sulasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Fi'il madhi yang ain fi'ilnya berbaris fathah, fi'il madhi yang ain fi'ilnya berbaris kasrah, fi'il madhi yang ain fi'ilnya atau huruf tengahnya berbaris dhammah. Nah, itu pembagian dari fi'il madhi as-sulasi. Ya. Baik, nah ini qawaidnya, kesimpulannya. Ya. Ini langsung bacain saja ya. Al-qawaid ya. Al-qawaid ini adalah jamak dari al-qaidah ya. Beberapa kaidah. Yang pertama adalah hamzah yusammal harful awwal minal fi'lil madhi as-sulasi fa'al fi'li. Huruf awal dari fi'il madhi as-sulasi itu dinamakan dengan apa? Fa'al fi'li ya. Fa fi'il. Jadi huruf pertama dari fi'il madhi as-sulasi disebut dengan atau namanya adalah fa'ul fi'li ya. Huruf wa yusammal harfus tsani minal fi'lil madhi as-sulasi ainal fi'li. Huruf kedua dari fi'il madhi as-sulasi itu dinamakan dengan ainal fi'li atau ain fi'il. Jadi huruf pertamanya namanya fa fi'il, huruf keduanya namanya ain fi'il ya. Wa yusammal harfus tsalis minal fi'li al-madhi as-sulasi lamul fi'li. Dan disebut dinamakan atau huruf ketiga dari fi'il madhi as-sulasi, huruf ketiga dari fi'il madhi as-sulasi dinamakan dengan lam fi'il ya, atau lamal fi'il. Nah, ini mohon antum pahami dengan baik ya. Ketika antum paham ini berarti kita berhasil pembelajaran kita hari ini. Intinya ini, antum harus bisa menyebutkan apa nama huruf pertama dari fi'il madhi itu. Ya, nah, kita ulang. Nah, jadi kharaja. Maka huruf pertama ini disebut dengan apa? Namanya fa fi'il. Huruf kedua, huruf tengah ini, ya, apa namanya? Ain fi'il atau ainul fi'li. Ya. Huruf ketiga, ya. Walaupun di sini huruf jim, tapi namanya adalah lam fi'il atau lamul fi'li. Nah, seperti itu ya. Nah, ini
Semoga antum semua bisa memahami, insyaallah ya. Wal hurufus salasah ja'at min kalimah fa'ala allati tuqabilul fi'lil madhi as-sulasi. Jadi huruf 3 ini fa, fi'il, ain fi'il, lam fi'il ini ya datang atau bersumber dari kata fa'ala ya. Jadi inilah yang menjadi pola. Setiap fi'il ini kharaja, dakhala, sami'a, fahima, qaruba ini asalnya dari kata fa'ala atau acuannya, rujukannya, timbangannya adalah kata fa'ala. Maka nanti huruf pertamanya disebut dengan fa fi'il, huruf keduanya disebut dengan ain fi'il, huruf ketiganya disebut dengan lam fi'il. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ba. Al-fi'il madhi as-sulasiyah salah satu auzan. Ya. Fi'il madhi atau kata kerja lampau yang 3 huruf itu, ya, itu ada 3 pola. Bihasabi harokati ainil fi'li. Berdasarkan atau ya berdasarkan dari baris ain fi'ilnya atau berdasarkan dari baris huruf tengahnya. Jadi fi'il madhi yang 3 huruf itu dibagi 3 model atau 3 macam. Apa acuan pembagiannya? Berdasarkan baris ain fi'ilnya atau berdasarkan baris huruf tengahnya. Nah, model pertama, fa'ala. Model kedua, fa'ila. Model ketiga, fa'ula. Jadi kalau nanti kita menemukan fi'il madhi dalam bahasa Arab, maka yang huruf pertama dan kedua ini pasti huruf pertama dan ketiga, huruf pertama dan terakhir pasti bacaannya adalah fathah. Ya. Kha, ja. Kha dan ja pasti fathah. Yang beda itu apa? Yang beda itu adalah huruf tengahnya. Dari mana kita tahu ini? Tahu ini dengan banyak membaca dan juga melihat kamus. Ya. Jadi nggak bisa dikarang-karang tengahnya ini. Ya. Tapi kalau nanti kita udah terbiasa, udah sering menemukan kata khoroja, pasti kita bacanya khoroja. Dakhola nggak mungkin kita baca khorija, dakhila nggak mungkin. Kenapa? Karena polanya adalah kata fa'ala. Ya. Jadi fa'ala ini yang pertama polanya adalah fa'ala. Ini disebut dengan istilahnya maftuhul ain. Ya. Ainnya di barisin patah, ya, atau diberi baris atas. Maftuhul ain. Ya. Ainnya diberi baris patah. Ya. Kemudian yang kedua polanya adalah fa'ila. Pola yang kedua dari fi'il madhi itu adalah fa'ila. Contohnya sami'a, fahima. Nah, ini disebut dengan apa? Maksurul ain. Ya. Jadi ain fi'ilnya berbaris atau diberi baris kasroh. Ya, jadi maksurul ain itu artinya diberi baris kasroh ainnya. Kemudian pola yang ketiga disebut dengan fa'ula. Contohnya adalah qaruba, azuma, haruma, dan sebagainya. Ya. Maka fi'il yang ain fi'ilnya berbaris dhammah itu disebut dengan istilah madmumul ain. Ya. Madmumul ain. Yaitu ain fi'ilnya diberi baris dhammah. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, fi'il madhi as-sulasi atau fi'il madhi yang 3 huruf itu, ya, setiap hurufnya punya nama tertentu. Huruf pertama namanya adalah fa fi'il, huruf kedua namanya ain fi'il, huruf ketiga namanya lam fi'il. Semua fi'il madhi as-sulasi atau fi'il madhi yang 3 huruf di dalam bahasa Arab itu polanya atau pembagiannya ada 3 model atau 3 macam. Berdasarkan harokat atau baris huruf tengahnya atau baris ain fi'ilnya. Ya. Kalau ain fi'ilnya berbaris fathah, maka disebut dengan maftuhul ain. Ainnya diberi baris fathah. Kalau ain fi'ilnya atau huruf tengahnya berbaris kasroh, disebut dengan maksurul ain. Ya. Atau ainnya diberi baris kasroh. Kalau ain fi'ilnya berbaris dhammah, contohnya kata qaruba, azuma, haruma, nah, ini disebut dengan
madmumul ain. Artinya ain fiilnya huruf tengahnya diberi baris dhammah, ya. Wallahu alam. Wadih ya ikhwan wal akhwat? Wadih? Semoga nggak bingung ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya gitu ya. Nah, ini kira-kira pembagian fi'il madhi itu ya seperti ini. Auzan fi'il madhi as-sulasi, pola-pola dari fi'il madhi as-sulasi. Kenapa kita membahas fi'il madhi as-sulasi dulu? Karena asal dari kata-kata dalam bahasa Arab itu sumbernya adalah fi'il madhi. Nah, maka sumber dari kata-kata dalam bahasa Arab itu adalah sumber awalnya adalah al-fi'lul madhi. Jadi kata-kata yang banyak itu asal muasalnya dari al-fi'lul madhi. Maka kita bahas pertama kali adalah al-fi'lul madhi as-sulasi. Polanya ada 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala contohnya apa? Kharaja. Dan teman-temannya tentunya. Banyak ya jenisnya. Fa'ila contohnya apa? Sami'a, jalisa, dan teman-temannya. Ya, fahima tadi ya. Kemudian fa'ula contohnya apa? Qaruba, azuma, haruma, ya, ba'uda, dan sebagainya. Nah, ini adalah kesimpulan pelajaran kita pada malam hari ini. Wadih ya ikhwan? Wadih? Fahimtum? Wadih, fahimna. Alhamdulillah. Ya. Baik, Ustaz. Ini anak ikhtiarnya berusaha menjelaskan ya supaya tidak tidak belebet atau tidak berlarut-larut supaya antum lebih memahami ya. Jadi semoga tidak ada yang bingung ya. Kalau ada yang bingung silakan bertanya. Tafadhol. Kalau masih ada yang bingung silakan bertanya. Aduh Ustaz, aku bingung nih semua nih Ustaz. Oh, bingung semua. Sampai bingung nanya pun bingung apa lah. Apa yang mau ditanya ya? Ya. Baik, temuan aja Ustaz. Biar nggak Supaya bingung. lebih sederhana, sekarang udah jam 21:03 ya. Nah, soalnya kita itu ya akan kita selesaikan, tapi sebelumnya supaya lebih jelas ya, kita share lagi screen-nya yang kosong tadi ya. Ya, jadi dalam ilmu shorab itu, ikhwafillah rahimakumullah, asal kata-kata itu adalah fi'il madhi as-sulasi. Ya. Jadi sumber kata-kata itu, ya, sumber semua kata atau kalimat dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu shorab adalah apa? Al-fi'lul madhi as-sulasi. Ya. Kata kerja lampau yang 3 huruf. Ya. Pada pertemuan di Nahwu kita sudah bahas, fi'il itu ada berapa? Ada berapa macam? Ada 3. Ada al-fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari, ada fi'lul amr. Nah, pada malam hari ini kita membahas fi'il yang pertama, yaitu kata kerja yang pertama, ya, yaitu al-fi'lul madhi as-sulasi. Fi'il madhi yang 3 huruf. Kenapa kita tambahin as-sulasi? Tidak fi'il madhi begitu saja, karena fi'il madhi tadi banyak jenisnya. Ada yang 3 huruf ini. Nah, 3 huruf ini disebut dengan as-sulasi. Asal katanya adalah salasah. Ada yang 4 huruf. Ini disebut dengan dalam ilmu shorab ar-rubai. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada yang 5 huruf. Ya. Ini disebut dengan al-khumasi. Asal katanya dari khomsah. Ya. Ada yang 6 huruf disebut dengan as-sudasi, asal katanya dari sadis ya, atau sittah 6. Yang 6, yang 4, yang 5 ini belum kita pelajari ya. Masih nanti akan kita pelajari. Pada malam hari ini yang kita bahas adalah yang 3 huruf dulu gitu ya. Nah, jadi semua fi'il madhi as-sulasi, fi'il madhi yang 3 huruf ini semuanya mengikuti pola atau timbangan atau acuan kata fa'ala ya. Nah, kata fa'ala ini ya. Fa'ala gitu ya. Nah, ini timbangannya.
Jadi berdasarkan acuan kata fa'ala ini, maka kita memberi nama setiap huruf dari fi'il-fi'il madhi yang lain. Ya. Kata fa'ala ini kan huruf pertamanya adalah fa, huruf keduanya adalah ain, huruf ketiganya adalah lam. Ya. Maka dari kata fa'ala inilah kita kasih nama setiap huruf-huruf yang ada di fi'il lainnya, yang 3 huruf juga tentunya. Maka huruf pertama dari fi'il kodama ini kan ada kodama, huruf pertamanya ini walaupun huruf qaf, namanya adalah fa fi'il. Huruf dal ini walaupun huruf kedua, tapi karena adanya di tengah, mengikuti nama ini. Ya, jadi dal ini disebut dengan ain fi'il. Mim ini karena huruf ketiga, maka disebut dengan lam fi'il. Nah, minimal seperti itu dulu, Gusnan ya. Jadi minimal antum paham nama-nama setiap huruf di dalam fi'il madhi ini. Nah, Ya, sekarang Ustaz. coba kita coba Gusnan ya. Kata taroka. Berapa huruf nih? 3 huruf, Ustaz. 3 huruf ya. Sekarang kata ta ini, huruf ta. Apa namanya? Fa fi'il. Ahsan. Ya benar. Yang penting itu paham. Huruf pertama namanya fa fi'il. Huruf kedua. Ain fi'il. Oke, huruf ketiga. Lam fi'il. Alhamdulillah. Izan qad fahimta, antum sudah paham, ya. Minimal itu yang tujuan kita pembelajaran tadi, ya. Antum memahami nama-nama huruf dalam fi'il madhi yang 3 huruf ini, ya. Sudah paham di situ ya? Paham, Ustaz? Oke. Sekarang yang kedua, yang penting antum pahami pada pembelajaran malam ini adalah, ya, pola dari fi'il madhi itu ada 3 model. Ada yang fa'ala, ada yang satu lagi ada yang Fa'ila. ya, ada yang fa'ila, yang terakhir adalah Fa'ula. ya Ula. fa'ula, gitu ya. Nah, Ya, Ustaz. contohnya kata yang polanya fa'ala ini, kodama, taroka, ini polanya fa'ala. Kenapa? Karena semuanya berbaris Baris atas. Patah. ya. Maka kalau semuanya berbaris fathah berarti polanya fa'ala. Tapi nanti kita akan temukan di dalam fi'il madhi itu, ya. Dalam fi'il madhi itu kata yang polanya seperti fa'ila. Contohnya apa? Ma, gitu ya. Ma, ya. Kata fahima ini polanya apa? Polanya fa'ila. Kenapa? Karena huruf tengahnya barisnya kasroh. Serah. Nah, jadi nanti semua yang baris tengahnya atau huruf tengahnya itu berbaris kasroh, polanya adalah fa'ila. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada fi'il-fi'il itu yang huruf tengahnya dhammah. Dhammah. Ya, contohnya apa tadi? Contohnya adalah Apa dhammah tadi apa? koruba. Koruba. Ya, koruba. Ya, koruba. Nah, koruba ini polanya apa? Polanya bukan fa'ila atau fa'ala, tapi apa? Fa'ula. Nah, kenapa? Karena huruf tengahnya dhammah. Koruba. Jadi berdasarkan huruf tengahnya ini, fi'il madhi as-sulasi, fi'il madhi yang 3 huruf, ya, itu dibagi menjadi berapa? 3. Ya. Yang pertama adalah maftuhul ain. Ainnya baris fathah. Yang kedua, maksurul ain. Ainnya berbaris kasroh. Yang ketiga, madmumul ain. Ainnya berbaris dhammah. Nah, itu intinya. Jadi intinya adalah mengetahui nama dari masing-masing huruf ini dalam fi'il madhi. Apa nama huruf pertamanya? Huruf keduanya apa namanya? Huruf ketiganya apa namanya? Yang pertama. Yang kedua adalah jenis dari fi'il madhi itu, ya. Ada berapa jenisnya atau ada berapa polanya? Pola fi'il madhi itu ada 3. Fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Jadi apapun fi'il yang semodel dengan fa'ala maka disebut dengan maftuhul ain. Ainnya berbaris fathah. Apapun fi'il madhi itu yang semodel dengan fa'ila
maka disebut dengan maksurul ain. Ainnya berbaris kasroh. Apapun fi'il madi itu yang semodel dengan fa'ula, maka disebut dengan madmumul ain. Ainnya berbaris dhammah. Nah, kira-kira seperti itu. Gusnan, paham tak? Paham Ustaz? Nah, yang intinya itu dulu, ya. Ya, Ustaz. Intinya itu dulu. Jadi kalau yang lain-lain tadi itu buat pengayaan aja, buat muter-muter, jalan-jalan supaya mufradatnya banyak yang dikuasai. Intinya sih ini saja, ya. Alhamdulillah. Wallahu alam. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Hunaka soal akhir, ada pertanyaan lain? Ustaz, Tafadhal. Akh Supriyadi. ya kalau ini tentang mufradat aja sih Ustaz. Tadi kalau kan biasanya kalau al-hadir itu kan artinya kan sekarang ya. Iya. Nah, apa perbedaannya dengan al-an? Ya, al-an itu setahu saya juga sekarang juga gitu. Sekarang. Ataukah sinonim gitu ya. Jadi kalau dalam pengertian fi'il ini dia bukan berbeda, justru namanya disebut dengan muradif, ya. Muradif itu adalah sinonim. Jadi al-hadir itu artinya sinonim dengan al-an, ya, atau al-hal, ya. Kadang-kala masa dari fi'il madhari itu disebut dengan, untuk menunjukkan sekarang itu kadang-kala disebut dengan al-hadir. Kadang-kala disebut dengan al-an, kadang-kala disebut dengan al-hal, gitu ya. Jadi boleh aja tiga-tiga. Nah, cuma tidak bisa tiga hal ini kadang-kala maknanya sama terus, tidak bisa, belum tentu. Tapi kaitan dengan pembahasan fi'il ini maknanya sama, ya. Contohnya kata hadir. Hadir itu kan artinya apa? Orang yang datang gitu ya. Secara bahasa ya. Yang kalau benar-benar menunjukkan waktu itu ya al-an. Menunjukkan waktu ya, bukan al-hadir. Kalau al-hadir itu asalnya apa? Isim fa'il, artinya orang yang datang. Nah, tapi di sini maknanya muradif. Kalau untuk pembahasan fi'il ini maknanya sama. Tapi ketika nanti dia ditempatkan di tempat yang lain, maka kata itu juga berubah maknanya. Seperti itu biasa dalam bahasa Arab, ya. Setiap kata itu kalau berubah tempatnya, berubah padanan katanya dengan kata lain, maka maknanya berubah. Contohnya kata doroba atau kata tadi lah ya, kata khotoba tadi ya. Kalau khotobal imam alal mimbar, artinya apa? Imam berkhutbah. Tapi kalau khotobar rojulu mar'atan, maka khotoba itu berubah lagi maknanya. Nah, jadi seperti itu, Supriyadi ya. Jadi tidak selamanya maknanya seperti itu. Ya. Kadang-kadang berubah. Tapi untuk yang antum tanyakan tadi terkait dengan pembahasan fi'il mudhari, maka makna al-an, makna al-hadir, makna al-hal itu muradif, ya. Itu sinonim. Wallahu alam. Iya. Wadih. Ya, kalau ya tadi yang disampaikan Ustaz tadi, ini mungkin pernah buat pengayaan produk kita tadi. Wadih itu apa ya Ustaz, tadi artinya ya? Wadih itu dari kata wadoha. Wadoha yaudihu, ya. Wadih itu isim fa'il, artinya jelas, ya. Jelas. Ya, baik. Tapi kalau begitu kan intonasinya, wadih itu artinya intonasinya apakah sudah jelas gitu. Nah, karena intonasinya pertanyaan. Antum jawabnya bagaimana? Wadih. Kalau sudah jelas wadih. Tapi kalau umpamanya belum jelas, ghairu wadih. Belum jelas gitu. Ghairu wadih. Tapi kalau udah jelas, jawabnya wadih. Baik. Alhamdulillah, masya Allah ya. Menarik kalau semuanya bisa aktif ya, bertanya dan itu. Jadi kita tahu nih, ini di rumah ini sambil tidur apa sambil belajar gitu. Semoga semuanya sambil mendengarkan. Baik. Alhamdulillah. Semoga apa yang Anda sampaikan pada kesempatan ini bisa dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Terakhir, ikhwafillah rahimakumullah, sebelum kita tutup ya. Tugasnya untuk pekan ini, untuk pelajaran ini cuma satu ya. Tugasnya ini saja ya. Tugasnya hanya mengerjakan latihan pelajaran kita malam hari ini di link ini ya. Nah, nanti dikerjakan sedangkan rekaman nggak ada, karena besok kita belajar tafsir insya Allah ya. Tafsir, dan insya Allah tafsir itu
tidak kita buatkan tugasnya. Jadi silakan antum baca di rumah masing-masing ya untuk mempelajari bacaan. Termasuk nanti akidah juga tidak kita buatkan tugasnya. Nanti latihan membaca sendiri aja masing-masing di rumah. Jadi yang ada tugasnya adalah nahwu dan shorob saja. Karena ini terkait dengan pemahaman fahmul makruh dan juga qiraatul kutub ya. Sedangkan tafsir dan akidah antum silahkan kalau untuk lebih kuat lagi pemahamannya dan juga lebih lancar lagi membacanya ya diperbanyak membacanya. Kalau bisa diulang-ulang. Ya. Itu bagian dari kesungguhan untuk supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga bisa dipahami apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Soalnya nanti video dan juga link tugasnya kita sampaikan di grup ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan. Kita lanjutkan insyaallah besok. Pelajarannya adalah tafsir juz amma ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak kita tutup ya. Naktafi bihadza nakhtatim bidu'a. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.